Halo, ini adalah podcast Let's Start. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, yang sudah dukung saya untuk terus berkarya. To my friends and my family, I am so grateful to have you and thank you so much. Di episode yang kelima ini, saya akan membahas tentang soft skill. Apa itu soft skill? How important it is and the example of soft skill. Berdasarkan riset LinkedIn, 57% pemimpin perusahaan, termasuk Sheryl Sandberg dari Facebook dan Eric Schmidt dari Google, percaya bahwa soft skill sekarang ini lebih penting dibandingkan hard skill. Alison Doyle, seorang pakar di bidang karir dan pencarian kerja, mengatakan hard skill adalah kemampuan yang bisa dipelajari, dievaluasi, dan diukur. Hard skill bisa dilihat dari IPK seorang mahasiswa. Jika IPK-nya tinggi, berarti dia menguasai bidang studinya dengan baik, dan sebaliknya. Soft skill seperti mau belajar, bekerja keras, mudah bekerja sama, dan passionate di bidangnya dibanding mereka yang secara akademik punya IPK sempurna, tapi sulit diajak bekerja sama dalam tim, dan tak punya kemampuan komunikasi yang bagus. Ingat, hard skill bisa dipelajari di sekolah atau kelas pelatihan, namun soft skill adalah pengalaman dan kepribadian seseorang yang tidak bisa didapat atau diubah begitu saja. Soft skill terdiri dari kemampuan untuk berinteraksi dengan orang, interpersonal skill, dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, interpersonal skills. Interpersonal skills meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang, bekerja dalam kelompok, presentasi, menjaga hubungan baik dengan orang, dan semua keahlian yang berhubungan dengan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Intrapersonal skill adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri seperti manajemen waktu, mengatasi stres, memotivasi diri sendiri, responsibility, creative thinking, self-confidence, proaktif, dan kemampuan untuk membenahi diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Oke, dan saat ini saya sudah merangkum 7 soft skill penting yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah communication skill atau skill berkomunikasi. Yang kedua adalah time management atau manajemen waktu. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu, kreatif dan inovatif. Yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan. Yang kelima adalah public speaking, problem solving dan critical thinking. Yang keenam adalah kerjasama, kolaborasi dan networking. Dan yang ketujuh adalah etika, moral dan profesional. Oke, now the first soft skill is komunikasi yang baik. Soft skill yang satu ini memang sangat penting dimiliki, baik untuk profesional muda maupun untuk kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Cara mendapatkan soft skill ini dapat kamu mulai dari menjadi pendengar yang baik. Ketika seorang mendengarkan orang lain bicara, kebanyakan orang akan fokus pada apa yang harus dikatakan selanjutnya, bukan pada apa yang sedang dibicarakan. Dengan belajar untuk mulai mendengarkan dengan baik, maka kamu juga akan dapat belajar berbicara dengan baik. Kedua-duanya, kalau kamu kuasai, barulah kamu akan dapat menjadi komunikator yang baik. Listening is essential. Cara lain untuk mengembangkan soft skill ini adalah dengan cara merekam percakapan yang kamu lakukan. Setiap kali kamu mendengarnya, kamu akan tahu bahwa apa yang kurang dari kemampuan berkomunikasi yang kamu miliki. Now, the second soft skill, time management atau manajemen waktu. Seorang profesional muda, seorang tenaga kesehatan masyarakat muda wajib memiliki soft skill manajemen waktu. Di dalam dunia kerja, menjadi tepat waktu adalah hal yang sangat penting. Datang terlambat atau menyelesaikan tugas lewat dari deadline adalah sebagian contoh bahwa kamu tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif. Curiosity, creative, and innovative. Ketiga soft skill ini sangat erat berkaitan dan sangat wajib dimiliki seorang profesional muda. Rasa ingin tahu adalah awal mula datangnya sebuah ide kreatif dan sebuah inovasi. Selain itu, ketiga soft skill ini juga sangatlah berguna dalam hal penyelesaian masalah. Ketika kamu menghadapi sebuah masalah dalam pekerjaan, rasa ingin tahu akan membuat kamu tidak berhenti mencari sumber permasalahan, sehingga berhasil mendapatkannya. Ketika kamu sudah mengetahui sumber masalahnya, kamu harus memikirkan solusi yang tepat dan efisien untuk dapat menyelesaikannya. Kreativitas dan inovasi akan sangat membantu kamu untuk mencari solusi yang paling efisien untuk masalah yang sedang kamu hadapi. Oke, the next soft skill is leadership atau kepemimpinan. Tidak semua orang suka untuk menjadi seorang pemimpin, tapi dalam hal karir, soft skill ini harus kalian miliki jika kamu ingin berhasil sebagai seorang profesional muda. Kamu juga tentunya tidak berpikir bahwa akan selamanya bekerja di posisi yang sama, bukan? Setiap orang pasti menginginkan posisi yang semakin tinggi dalam karirnya. Maka dari itu,
kamu tidak bisa menghindar untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara melatih soft skill kepemimpinan? Yang harus kamu lakukan adalah menjadi berani terlebih dahulu. Be a courage. Kamu harus siap untuk menjadi pemimpin kapanpun kesempatan itu datang padamu. Jika diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah proyek, terimalah tantangan tersebut. Bahkan akan lebih baik jika kamu dapat merekomendasikan dirimu sendiri. Move on to the next soft skill, yaitu public speaking, problem solving, and critical thinking. Public speaking adalah soft skill yang cukup sulit bagi sebagian orang. Banyak sekali orang yang merasa tidak mampu berbicara di depan umum sehingga memilih untuk tidak melakukannya. Tapi, jika kamu ingin sukses sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat muda, kamu harus berani menaklukkan soft skill yang satu ini. Pada awalnya mungkin memang terlihat menakutkan, tapi satu-satunya cara untuk menguasainya adalah kamu harus melakukannya sesering mungkin, hingga akhirnya kamu terbiasa melakukannya. Setelah public speaking adalah problem solving. Di zaman sekarang, kamu tidak bisa jadi orang yang pasif. Sekolah, kampus, dan perusahaan mengajarkan kita untuk bisa selalu proaktif dan memberikan pendapat serta solusi terhadap sebuah masalah. Dengan terbiasa untuk mengutarakan pendapat dan menemukan masalah serta mencari solusinya, kamu akan jadi orang yang stand out dan banyak yang akan terus mencari kamu. Jadi, jangan takut untuk mencoba memecahkan masalah dan terus proaktif. Selanjutnya adalah critical thinking atau berpikir kritis. Kamu bisa melatih soft skill yang satu ini dengan dua hal. Yang pertama adalah reading books atau membaca buku. Yang kedua adalah melalui debat dan diskusi. Kedua kegiatan ini sangat membantu kamu mengembangkan soft skills untuk berpikir kritis. Membaca dapat membantu kamu dalam mengenal lebih banyak kosakata, membuka wawasan, dan juga memperdalam pembelajaran tentang berbagai topik. Selain itu, kamu juga perlu sering melakukan debat dan diskusi. Kamu bisa melakukannya bersama keluarga, teman maupun rekan kerja. Tidak perlu berdiskusi dengan hal-hal yang terlalu berat. Kamu bisa sekedar membahas isu-isu yang hangat, bisa tentang film ataupun tentang buku yang baru saja kamu baca. Soft skill selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang profesional muda adalah kemampuan kerjasama dan kolaborasi. Menjadi seseorang yang bisa diajak bekerja sama di dalam tim sangat penting untuk karir kamu. Banyak orang yang mampu bekerja sama sangat baik jika bekerja sendiri, tetapi kesulitan ketika harus bekerja sama. Hal seperti ini akan menyusahkan diri sendiri dan juga menghambat kerja tim. Maka dari itu, kamu harus mengasah soft skill ini jika ingin berhasil sebagai seorang profesional muda. Networking ini juga sangat penting, karena semakin luas networking yang kamu bangun, maka akan semakin banyak kesempatan dan peluang yang datang kepadamu. Memperluas networking juga bukan hal yang sulit. Kamu bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Lebih utama lagi adalah jangan pernah melewatkan sebuah acara yang memungkinkan kamu untuk dapat memperluas networkingmu. The last point is etika dan moral seorang profesional. Yang paling penting dan tidak boleh terlupakan yaitu etika yang baik. Walaupun kamu pintar, memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan beragam skill lainnya, tapi tidak diimbangi dengan etika dan attitude yang baik, kamu bisa tidak disukai rekan kerja kamu nantinya. Jadi, belajar untuk selalu menghargai orang lain, berkelakuan baik, punya semangat yang tinggi, dan terus berpikiran positif. Oke, that's it guys. 7 soft skill yang paling dibutuhkan dan harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Dan ini menuntun kepada suatu kesimpulan bahwa kita itu miracle tante. M for managing, innovating, researching, apprenticer, communitarian, leader, and educator. Disitulah letak kesimpulan saya. Disitulah letak kita dan tugas kita dan apa yang harus kita miliki sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat. Terima kasih guys telah mendengarkan podcast ini. Semoga ini berguna. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you guys. God bless Sulawesi Utara.